Karena ini kan kalau kita melihat begitu ya beberapa kabar dari media massa begitu ada yang menyebutkan hotel di Jakarta juga sudah mulai rontok ataupun dijual satu persatu, bahkan disebutkan secara detail pula begitu ya dari harga 27 miliar hingga 2,7 triliun rupiah. Apakah memang kondisi perhotelan di Indonesia khususnya sudah separah itu Pak Maulana? Ya, jadi memang dampak pandemi itu memang banyak membuat situasi yang cukup sulit ya bagi dunia usaha untuk bertahan. Apalagi kalau kita bicara hotel, di mana hotel itu hidupnya sangat bergantung kepada adanya pergerakan orang. Sementara kalau kita paham bahwa dalam mengentaskan yang namanya masalah COVID ini, justru pergerakan itu menjadi hal utama untuk dilakukan. Nah, dengan adanya pembatasan pergerakan inilah makanya situasinya menjadi berat ya bagi industri hotel maupun restoran. Nah, tentu yang terjadi kalau kita bicara dari sejak 2020 sampai 2021 memang ada tren terlihat naik ya khususnya di kuartal 4 2021 kemarin yang kita masih bicara berharap 2022 ini menjadi suatu strategi yang bisa pulih dan bangkit kembali nanti ke sektor pariwisata. Namun bagaimanapun secara year on year tentu okupansi ini masih cuma meningkat 2-3% ya. Tapi kalau kuartal 4 dibandingkan 2020 memang terjadi peningkatan yang 9% lebih ya untuk kuartal 4 tersebut karena adanya kebijakan pelonggaran terhadap PPKM level tersebut, yaitu PPKM level 2 dan 1, di mana pada saat itu adalah momentum libur bagi domestic traveler juga, khususnya libur Natal dan Tahun Baru. Demikian, Mas. Oke, baik Pak Maulana, kalau melihat begitu ataupun Anda bisa mempublikasikan data yang Anda miliki ataupun di PHRI untuk sejauh ini ataupun selama pandemi khususnya di DKI Jakarta sudah berapa banyak sih Pak Maulana untuk hotel yang dijual dan apakah memang gampang begitu untuk menjual hotel di masa pandemi saat ini? Jadi memang untuk masalah properti seperti hotel yang dijual atau restoran yang dijual itu memang kami secara organisasi tidak pernah terinfo ya masalah siapa yang mau jual, siapa yang ini segala macam itu nggak ada. Nah, yang pasti itu kan beredarnya di marketplace dan beredar di publik ya informasi-informasi di mana hotel itu dijual. Namun kita juga mesti lihat bahwa hotel-hotel dijual itu belum tentu hotel itu mulai dijualnya pada saat pandemi terjadi. Jadi ada yang juga sebenarnya sebelum pandemi sudah ada rencana mau dijual gitu loh. Jadi kan karena apa? Karena kan menjual hotel itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tidak serta merta kita jual sekarang besok langsung dapat apalagi di tengah situasi pandemi. Jadi biasanya mereka meletakkan informasi itu ke publik untuk melihat siapa yang kira-kira berminat. Demikian, Mas. Oke, baik. Pak Maulana tadi Anda juga menyebut begitu ya di kuartal 4 2021 bisnis perhotelan juga ada perbaikan begitu. Apakah memang ini akan terjaga atau justru Anda melihatnya malah justru akan jatuh kembali begitu karena melihat juga pemerintah mengetatkan kembali aturan PPKM? Kita melihat tren dari kebijakan ya. Sebenarnya kan permasalahan daripada situasi sejak 2020, tren kebijakan dari pemerintah itu kan sifatnya dinamik ya. Jadi berubah setiap saat, tidak bisa fix ya. Namun kali ini kalau kita perhatikan, pertama kita lihat di kuartal 4 tahun 2021 mulai pemerintah mulai berani melonggarkan pada saat season liburan dengan menetapkan level PPKM 2 dan 1. Nah, hal itu tentu bukan kondisi ideal, namun kondisi yang juga masih bisa menjaga pertumbuhan dari okupansi itu sendiri kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melihat sebenarnya tren di Januari ya, tren di Januari mungkin juga kalau kita perhatikan cukup meningkat. Walaupun di akhirnya kita melihat ada badai Omikron mulai menerpa lagi kan. Ini yang juga menjadi satu kekhawatiran. Namun di tengah itu kita juga bisa melihat statement dari pemerintah yang mungkin sebentar lagi kekarantinaan juga mau dihapus. Berarti kan ada rasa confidence bagi kami di sektor pariwisata untuk melihat ruang untuk pertumbuhan di tahun 2022 ini, Mas.